Oke, jadi teman-teman, di sini saya dan rekan-rekan kita balik dari dusun Tatino dan akan menuju ke dusun selanjutnya, yaitu dusun Tanah Merah, untuk peliputan di sana. Oke, tetap stay tune, guys. Hari ini kita dan tim tidak bisa menyeberang langsung ke dusun Tanah Merah karena berhubungan Budi atau Johnson atau Speed yang kita tunggangi itu semua sudah tidak ada, karena ini sudah jam 5:30. Jadi kami akan terus ke Melati. Jadi kita akan nginap di situ. Nanti pagi-paginya kita akan melalui darat, melalui jalan ini. Walaupun agak lama, tapi kami akan mempercepat keadaan supaya sampai di posko Tanah Merah. Tunggu kami posko Tanah Merah. Jadi di sini kita sampai di Melati, di dusun Melati. Dusun Melati. Jadi di sini kita akan menginap satu malam di sini. Nanti jam 5 kita akan gas ke dusun Tanah Merah. Oke, jadi teman-teman, di pagi hari ini, di hari ketiga, kita akan berangkat ke Tanah Merah. Oke. Atau ada mencari jalan ke Tanah Merah. Jalan rusak, guys.
apalagi ini bukan liburan, ini kerja. Saya berada sekarang di jembatan perbatasan antara dusun Tanah Merah sama dusun Talaga Nipa dan semua dusun. Air naik, jadi jalanan ini tidak akan digunakan. Mereka akan menunggu sampai airnya surut baru bisa lewat. Untungnya air tidak naik, jadi kita masih diselamatkan oleh cuaca. Baik teman-teman, sini saya bersama tim sudah sampai di dusun Tanah Merah. Inilah dusun Tanah Merah dan tengah-tengah dusunnya itu di sana. Merah juga masih memakai rumah gantung. Ini tempat ini karena surut, air surut jadi seperti ini. Kalau naik kayaknya bakalan membanjiri area di sini. Seperti itu, guys. Saat ini kita masih belum mencoba namanya jaringan. Apakah jaringan kali ini bagus? Nanti kita mencoba. Kalau tidak lihat sana nih kan. Oke guys, kami sudah tiba di salah satu posko KKN Stikes Maluku Sada di dusun Tanah Merah. Oke, sekarang kita tinggal tunggu anak-anak KKN saja. Liput mereka, kegiatan apa saja yang mereka lakukan di sini. Kalau ombak-ombak barat begini, kalau ada pasien yang sakit, kadang itu bawa sampai di pertengahan Tanah Merah, alun meninggal. Setiap pasien ada yang sakit, mesti bawa ke puskesmas berobat di sana. Dan sementara yang batasi kan kondisi lah akses. Kemarin kan kendala jalan lintas seram ini dia yang lewati jalan ini karena alasan pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan ini kan jembatan. Sementara jembatan ini pakai dana desa saja bisa dibangun, apalagi anggaran dari dinas BU ataupun anggaran pusat. Bapak Dusun dan bersama Ketua Posko KKN Stikes Maluku Sada. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang bersama ketuanya, sama Bapak Dusun, sedikit menjelaskan area lingkungan yang berada di dusun Tanah Merah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya bersama dengan Kepala Dusun Tanah Merah, dan pada saat ini kita berbincang langsung di Sekolah SD Negeri Tanah Merah.
dan ini laporan langsung keadaan di sini memang sangat memprihatinkan ya. Iya. Terkait dengan kualitas pendidikan dan juga masih minim, serta juga akses jalan yang masih menjadi perhatian dari momok ya. Karena sembari bersekolah di sini ternyata masih menjadi salah satu prioritas masalah adalah tenaga kesehatan yang masih minim serta akses kesehatan yang masih jauh. Oke, mungkin lebih jelasnya bisa kita undang langsung Bapak Kepala Dusun untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di sini perlu kita sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintahan agar dapat memperhatikan kesumpung akses jalan di Dusun Tarenyan, terutama jalan lintas pendidikan Tanah Merah ke Talaganipa maupun di sekolah SD. Apabila musim pasang, di jalan ini tidak bisa dilewati, bisa digunakan. Pada saat pembangunan sekolah ini dibangun di tempat ini, daerah ini kering, tidak tergenang dengan air. Setelah beberapa tahun kemudian, akibat abrasi pengikisan sehingga terjadi air masuk ke halaman sekolah maupun di tengah-tengah akses jalan. Katong sebagai masyarakat di Dusun Tanah Merah yang boleh dikategori bahwa dusun yang terpencil di Petuanan, Desa Waisala, Kecamatan Huamalbarga, Kabupaten Seramang bagian barat. Kami sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah daerah maupun pusat agar dapat menyentuh jalan kami yang tidak memadai untuk dilewati oleh masyarakat umumnya, yang terutama para anak-anak sekolah. Karena dan akses kesehatan di sini Pak, dari tahun ke tahun proposal kami sampaikan ke Dinas Kesehatan maupun di Musreman Daya kecamatan tidak pernah disentuh dengan maupun pelindes, pembantu, sehingga kesehatan di Dusun Tanah Merah ini sangat tertinggal berbeda dengan di dusun-dusun lain. Saya kira itu saja yang perlu kita sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dusun. Ya, itulah sepanggal cerita keadaan umum di Desa Dusun Tanah Merah ini. Nah, ini sebenarnya menjadi perhatian juga sebagai pemerintah, artinya bahwa melihat ini sebagai masalah prioritas. Karena ini bukan hanya terkait dengan masalah kesehatan, tapi kualitas pendidikan dan pembentukan sumber daya alam dan sumber daya manusia menunjang tinggi kemajuan suatu bangsa. Oke, kalian bisa ikuti kami di SD Dusun Tanah Merah ini. Nah, kira-kira keadaan kelasnya seperti ini. Artinya bahwa kursi dan juga beberapa alat prasarana ini menjadi sebuah masalah juga, ya. Karena kita bisa lihat di luar saja sudah seperti itu, apalagi di dalam. Nah, kemudian di sini juga anak-anak yang saya banggakan di sini adalah motivasi anak-anak dalam belajar. Artinya bahwa mereka ini walaupun dengan keadaan krisis seperti ini, mereka masih bisa datang dengan begitu semangat. Ya, bisa lihat di depan lapangan itu misalnya kalau air naik itu bisa sampai dengan orang dewasa. Dan akhirnya misalnya hari Senin yang mereka sudah melakukan upacara bendera. Nah, itu sebenarnya menjadi sebuah masalah karena bangsa ini juga di ruang lingkup kualitas pendidikan itu sangat penting ya teman-teman sekalian. Nah, kita bisa lihat di luar keadaan di kelas ini, misalnya kita ada berapa ini kelas 4 ya. Ya, di kelas 4 ini. Nah, ini anak-anak ini mereka tinggal di rata-rata di dampak ya, di rumah apung, dan dengan misalnya kalau air naik itu tidak membuat semangat mereka itu surut. Nah, ini anak-anak bangsa yang memang harus diperhatikan. Ya, kita sebagai mahasiswa juga agak terkejut melihat situasi seperti ini karena di Maluku memang masih minim jangkauan kemudian pemerintah untuk melihat lokasi-lokasi yang memang harus diprioritaskan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, bukan hanya SD dan juga beberapa SMP yang menjadi hambatan ataupun masalah, tetapi juga akses kesehatan. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena rata-rata orang di kampung sini atau Dusun Tanah Merah ini masih kemudian membantu ya
mereka akses kesehatan mereka masih lemah itu dusun bidan. Biasa dibilang di sini apa namanya? Biang kampung ya, biang kampung, dan akses kesehatan mereka juga sangat jauh. Bukan hanya itu, tapi juga ada satu masalah, yaitu transportasi. Transportasi mereka di sini rata-rata adalah transportasi laut yang masih terbatas juga. Nah, ada beberapa kejadian misalnya orang yang mau berobat di Waisala misalnya ya. Akses terdekat di sana adalah Waisala. Waisala mereka pergi ke sana sampai di pertengahan jalan sudah meninggal dunia karena itu keterbatasan kesehatan dan juga tenaga medis di sini. Nah, ini menjadi permasalahan juga sebenarnya. Nah, untuk itu kita bisa berkeliling di lingkungan SD Tanah Merah ini. Kalian bisa lihat kemudian keadaan sekolah yang begitu sangat memprihatinkan. Nah, ini memang harus menjadi perhatian ya. Mungkin di sebelah kiri saya di sini ya ada ruang perpustakaan yang sangat apa adanya ini. Ya, bisa masuk ikut saya. Nah, di sini apakah tempat ini masih dibilang dan layak untuk menjadi perpustakaan? Sungguh sangat memprihatinkan, Bapak Ibu. Nah, kalian bisa lihat keadaan di sini. Sangat memprihatinkan. Apakah adik-adik nyaman kesini belajar di keadaan begini? Tarada, tarada bilang tarada berarti senyaman begitu. Karena begini, ya bisa lihat di bawah. Ini bisa-bisa kalau misalnya hujan ini tembus ini, ya saudara. Hujan ini masuk dari dalam tembus, ya ini sudah banjir ini. Nah, di belakang ini kan, di belakang saya ini nih air semua ini. Jadi misalnya kalau naik ya sudah banjir, ya. Jadi itu masalah yang serius. Di sini yang pertama itu menyangkut lingkungan. Kalau lingkungan itu kalau musim seperti sekarang ini musim barat itu air dia suka naik sampai di dalam ini Pak, apalagi sampai di ruangan sebelah itu air dia suka sampai di dalam. Oh iya, dan itu juga memperhambat ya proses belajar mengajar juga, apalagi sudah misalnya ada badai ya, ini bisa-bisa mengganggu dan memperhambat proses belajar mengajar, dan ibu juga sangat sulit untuk kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini. Tapi nyatanya bahwa ibu ini juga sudah mengabdi berapa tahun ya, bisa puluhan tahun di sini. Iya, puluhan tahun. Jadi mereka sangat luar biasa seperti itu. Oke, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah lapangan SD Negeri Tanah Merah ini. Kalian bisa lihat ini adalah tempat berkumpulan pada saat misalnya upacara bendera. Ya, air yang pikir kita pikir surut, ini ternyata bisa sampai sepaha. Dan kita bisa lihat tinggi anak SD ini, ya misalnya kalau sepaha ini bisa sampai di sini, dan otomatis tidak melakukan upacara bendera. Artinya bahwa terbatas sekali. Dan juga ini menjadi masalah sebenarnya ya, masalah besar, dan bukan hanya ya sekedar melihat saja, tetapi kita harus berikan intervensi lebih, apalagi sebagai pemerintah daerah atau pemerintah pusat misalnya ya, menjadi sebuah dilematika untuk menunjuk kualitas pendidikan dan juga sumber daya alam kedepannya seperti apa. Saat ini keberadaan saya ada di belakang perkampungan. Nah, teman-teman sekalian bisa ikuti perjalanan saya. Di sini rata-rata rumah di sini masih rumah panggung ya, rumah tradisional. Ini misalnya kalian bisa lihat keadaan rumahnya seperti ini, dan rata-rata di sini rumah semi permanen. Dan ini memang sangat bisa dibilang ini sebenarnya rawan ini ya, rawan. Kalau misalnya ada badai, ada hujan besar ya, ini bisa-bisa rumahnya bergoyang ini. Ya, apalagi atap-atap seperti ini bisa saja terbang gitu. Dan sangat mengganggu kualitas rumah di sini, kemudian sanitasi lingkungan juga yang kurang baik. Nah, di sini ada rata-rata WC di sini jamban. Jadi pada saat mereka kemudian melakukan BAB misalnya BAK, jadi satu kali turun ke bawah gitu. Dan yang sebenarnya sih ini mengganggu kualitas kebersihan juga di kampung Dusun Tanah Merah ini. Dan yang masalah kedua adalah air bersih. Di sini rata-rata masih pakai sumur bor ya. Sumur bor, kemudian juga air yang mereka angkut ini beberapa rumah saja yang masih menggunakan sanyo ya, tapi ada beberapa orang yang bisa ambil air bersih ya, misalnya mereka pikul ya, masih jauh. Kemudian masalah yang ketiga adalah pembuangan sampah di sini masih dibuang langsung ke laut gitu. Nah, menjadi masalah juga sebenarnya, buang ke laut, dan juga menjadi permasalahan dan sanitasi lingkungan ataupun keadaan kampung yang kurang bersih dan kurang baik juga ya. Ini juga sebenarnya menjadi sebuah prioritas masalah dan harus diliput gitu kan, karena ya kalau bukan kita siapa lagi ya. Kurang lebih saya mohon maaf, mungkin kita bisa lanjut lihat lokasi yang lain. Ya, kalian bisa lihat ini adalah akses jalan di sini nih sangat
harus kita berhati-hati ya. Kalau ini kita tas lem jatuh di bawah kapal atau gimana? Jadi seperti itu kira-kira gambaran umumnya. Rumah-rumah di sini seperti ini rata-rata ya. Jadi misalnya ini kayunya ini sebenarnya ini sudah bisa dibilang sudah kosong ya, kerupus ya. Ini nih bisa-bisa ini jadi permasalahan juga karena itu. Jadi di sini adalah tempat pembuangan limbah. Jadi tidak ada tempat penampung khusus. Nah, bisa lihat liputan air di situ. Air di situ di bawah saya ini kita pernah wawancarai beberapa masyarakat. Nah, tempat pembuangan limbah itu tidak ada. Mereka langsung buang di bawah air seperti ini. Ya. Artinya bahwa kualitas lingkungan di sini juga kurang bagus sebenarnya. Dan ini menjadi pemicu berbagai timbulnya macam penyakit ya sebenarnya. Seperti saya. Tempat mereka nah, teman-teman sekalian, di sini mayoritas pekerjaan di sini adalah nelayan ya. 90% saya kira dan 10% lainnya berfokus pada pertanian karena juga bahwa lokasi di sini sangat minim lokasi darat untuk melakukan proses penanaman ataupun budidaya beberapa tumbuhan ya. Karena beberapa orang di sini yang saya lihat mereka harus menyeberang lagi ke pulau sebelah untuk berkebun misalnya. Ya, kita kan sudah dari SD tadi, kita akan pergi lagi di SMP. Nah, kira-kira akses jalan kaki mereka yang lewati itu kira-kira seperti ini. Ya, jangan salah dulu habis tangga ini langsung dapat SMP, tidak. Kita beberapa langkah lagi menuju ke sana, ya. Ya, permisi Pak. Oke. Jadi memang, ya, keadaan di sini sebenarnya mau tidak mau harus mau, karena keterpaksaan sebenarnya ya. Mau tidak mau ya harus lewat begini ya. Kalau tidak mau lewat ya sudah tidak sekolah kan. Begitu kira-kira. Ya mungkin kameramen bisa liput jalan mereka di sini ya. Rata-rata di sini misalnya kalau hujan buka sepatu baru naik, kalau tidak biasa orang Ambon bilang tak lucu, tas lem. Jadi memang harus hati-hati begitu. Nah, sebenarnya kalau lihat di kamera ini tidak terlalu nampak terjalnya. Cuma kalau secara langsung kita juga ngos-ngosan ya. Coba gimana, aman? Aman ya. Oke, ini belum seberapa lagi. Masih ada beberapa ron jalan lagi yang harus dilewati. Ya ini ada orang-orang yang harus biasa boleh. Kalau yang belum terbiasa misalnya kayak kalian-kalian ini memang. Oke. Bisa lipat di sini. Nah, secara gambaran kita bisa lihat SMP itu ada di sebelah sana. Dan ini jalannya harus naik lagi, ya. Masih sebagian kecil itu jalan yang kita lewat. Alan, tugas saya. Masih aman? Aman. Aman. Nah, kira-kira akses jalannya seperti ini, ya. Sebenarnya ada berbagai macam jalan ya, jalan yang mereka buat. Cuma yang kita lewat tadi itu memang mayoritas lewat situ. Banyak yang menangis dan pindah. Dan fun fact yang harus kalian tahu, ya, sekolah yang di atas sana, SMP 9 sana, belakang Unimula belakang sana, ada sekitar hanya 28 siswa, ya, dari kelas 1 sampai kelas 3, seperti itu. Dan orang yang mau bersekolah di sini bukan pikir 2 kali, 5 kali ya.
jalan kecil aja. Tapi ini bisa tambah ini. Dan memang kalau jalannya sudah seperti ini, otomatis motor tidak bisa masuk. Terus akses satu-satunya di sini ya sudah jalan sini ya. Salah satu jalan ini jalan utama. Jadi tidak ada jalan lagi yang mendukung ya. Nah ini mungkin beberapa langkah lagi kita sudah ada di SMP yang dimaksud. Jalan-jalan kawan. Ini memang motivasi anak-anak sekolah di sini tuh sangat luar biasa. Jadi ternyata masih ada keadaan yang seperti ini juga ya di pelosok. Nah, mau pilih jalur ini atau jalur yang ini? Yang ini kalau lu ini satu lewat sini saja. Ya. Nah, ini memang kira-kira ya, kira-kira ukuran jalan dari sana ke sini tuh berapa, sudah sampai 1 kilo ya, sudah lebih ya, karena memang jalannya itu tidak datar, dia naik ya, naik sampai ke tingkat. Jadi sangat disayangkan juga sebenarnya. Sekolah di sini juga kurang strategis ya, karena ya itu jauh dari pusat sentral. Di sini sangat minim, kemudian akses jalan dan juga memang terbatas ya. Nah, kita sudah sampai di SMP. Dari jalan sekolah. Nah, kita sudah ada di puncak, depannya di SMP Negeri 9 ini mall belakang. Ya, kalau boleh tahu adik-adik di sini kelas berapa? 8. Kelas 2 ya. Boleh masuk? Ya, di sini kita berkeringat ya, karena akses jalannya begitu sangat sulit. Oke. Ini kalau saya kasih masuk kapal ini tidak ada jendela, ya. Semuanya tidak ada jendela nih. Kalian bisa lihat, tapi mereka nih masih dengan semangat dan tekun belajar, ya, menjadi tamparan juga bagi kita. Nah, ini misalnya kalau hujan, ya sudah mereka basah. Kita coba bisa rekam tel mereka. Oh, ini kan. Nah, bisa rekam bisa. Nah, ini kelas sudah SMP ya. Hari ini ada belajar apa nih? Siap. Semangat ya? Semangat. Kita juga harus semangat dong, jangan kalah. Nah, bisa lihat di belakang ini. Jadi sangat luar biasa ya, tidak gampang orang ini bersekolah di sini, tidak mudah, perjuangan sangat luar biasa. Gitu. Anda saya yang naik ini kan sampai berkeringat kan? Nah itu. Nah sebentar ya ini pulang lewat mana? Lewat jalan belakang, lewat bawah situ kan? Berarti kalau pulang ini jangan buka sepatu ke sini kalau buat jalan. Misalnya kalau hujan, nah itu kan. Jadi kalau sing buka pas sepatu kotor. Nah, kita boleh lihat di sini adalah kelas 2 SMP, kamar mandi. Kita ya, bisa shoot di sana kameramen. Mungkin dari sini ke sana. Kamar mandi. Ya, sangat-sangat memprihatinkan ya. Kita datang langsung memang sesuai dengan proses belajar mengajar ya. Ini sudah tidak bisa bilang layak lagi untuk bersekolah ya. Karena memang keadaannya memang sangat seperti itu. Bisa ada sini, kamu. Ibu kira-kira keadaan di sekolah ini gambaran umum bagaimana kalau boleh tahu? Mungkin dari akses jalan ataupun pemerintah yang kurang fokus untuk memperhatikan keadaan dan sanitasi di sini seperti apa? Ya kalau mengenai akses jalannya kurang bagus ya. Seperti kalian sudah tahu sendiri yang pernah mendaki dan di situ ada jalannya kurang bagus.
mengenai akses, maksudnya mengenai sekolah. Sekolahnya di sini juga sekolahnya di Puncak, toh. Mengenai sarana prasarananya. Kalau mengenai sarana prasarananya masih kurang. Kalau kami minta kalau dari ada mahasiswa ya, kalau bisa itu kalian bisa membantukan apa jalan-jalan akses ke sekolah atau jalan itu kalau bisa ya. Insya Allah. Nah, kalau bisa harusnya kita mau membantu ya, supaya kita mau dari sekolah sendiri mau bikin sendiri kalau memang masih ada yang jalan supaya kita punya anak itu jalan bagus. Kalau ya tadi sarana prasarana juga masih kurang. Baik Ibu, siswa bisa saja melakukan bantuan tapi kami juga terbatas seperti itu. Dan juga sangat disayangkan, artinya bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan laporan seperti ini. Dan ini juga sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan seperti itu. Ya. Oke, Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kita bisa lihat lingkungan di sini juga. Oke, boleh. Oke Ibu, di sini kalau boleh tahu perpustakaan sebelah mana Ibu? Kita bisa lihat jalan perpustakaan. Ibu guru-guru yang sangat berkualitas itu menjelaskan bahwa memang di sini kalau hujan susah gitu ya. Tadi sudah rekam jalan itu memang kalau hujan itu licin sekali itu ke dalam gitu. Jadi memang sangat terbatas untuk kemudian mereka melakukan proses belajar mengajar di SMP 9 Bunimol belakang Bunimol belakang ini. Nah, di sini kita sedang berada di kelas. Ya permisi adik-adik. Ini kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 3 SMP persiapan ujian ya? Iya. Bagaimana sekolah hari ini? Semangat? Ya mereka sangat luar biasa, masih semangat dengan tampilan yang masih cerah. Mereka sedang melakukan proses belajar mengajar dengan keadaan yang tenang. Ya. Jadi sebenarnya ini mereka punya semangat luar biasa, ya. Luar biasa sekali. Dan artinya bahwa ini juga menjadi pukulan bagi kita dan sentuhan juga bagi mungkin pemerintah agar melihat keadaan mereka seperti ini. Ya. Oke, kita bisa permisi ya. Oke, kita pergi ke perpustakaan dulu melihat prasarana mereka. Oke, jadi Pak kalau boleh tahu di sini untuk buku-buku itu bagaimana? Buku-buku untuk sediaan buku sediaan, maksudnya buku tempat baca. Iya. Ya, ada buku baca, ada buku. Kira-kira gimana? Nah, di kantor tadi. Oh, kalau di sini ya, perpustakaan. ya, perpustakaan dulu tuh ada di sini, tapi saya karena ada kerusakan, jadi kami pindah dari sana. Itu kemarin ada yang kaca itu. Jadi kita harus pindah dulu untuk sebentar di sana. Oh iya, karena nanti kalau hujan airnya masuk ya, aku juga bisa. Nah, mungkin kita bisa lihat keadaan di belakang. Terus pindah sini biasa ke sini ada ruang baca siswa. Oke, mungkin itu saja sih laporan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf sebagai host pada kegiatan pelaporan hari ini. Saya Ahmad Sahil kalian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan perjalanan balik ke kampung di bawah. Dan ya orang biasa bilang lebih baik naik daripada turun ya. Oke baik, para hadirin, kita sekarang sedang berada di tengah-tengah Dusun Tanah Merah dan di samping kanan saya ini adalah ketua kami, yaitu boleh perkenalkan izin ke saudara.
Ya, terima kasih. Jadi di sini saya selaku ketua GKKN kelompok Dusun Tanah Merah. Jadi nama saya tuh Muhammad Akhirul Wasiat. Oke, baik, ini ketua kelompok kami di Dusun Tanah Merah ini, dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Nah, yang pertama, pertanyaan ini lebih merujuk pada bagaimana sih gambaran lingkungan desa Dusun Tanah Merah ini menurut pandangan ketua. Jadi gambaran Dusun Tanah Merah sendiri itu di sini itu banyak masyarakat yang tempat tinggalnya itu berdekatan sama laut. Jadi kondisinya itu perumahan warga itu berada di atas permukaan laut. Jadi kalau pasang surut perumahannya itu kering, tapi kalau airnya naik itu bisa naik sampai ke jalan, ke akses jalan yang masyarakat Dusun Tanah Merah sementara lalui. Oke, baik, jadi secara gambar umum lingkungan di sini rata-rata perumahan di sini adalah rumah gantung ya. Tapi misalnya contoh rumah di depan saya seperti ini, kemudian juga jika terendam air maka akses jalan juga akan tertutup seperti itu ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih tentang pembuangan sampah di sini? Ya, data yang kami peroleh seperti itu. Jadi pembuangan sampahnya itu di Dusun Tanah Merah mereka sering buang sampah itu langsung ke laut karena posisinya rumah mereka itu di atas laut ya. Jadi mungkin mereka lebih efisien ya daripada harus kumpul lagi dan bakar lagi, daripada itu langsung mereka buang saja seperti itu karena mungkin lebih praktis dan mudah ya, langsung cemplung selesai. Jadi kira-kira gambaran seperti itu ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana sih kondisi rumah yang kemudian Anda observasi terkait dengan mungkin sanitasi lingkungan ataupun bentuk rumah mereka ini, apakah memang sudah dikatakan layak juga sebenarnya menurut pandangan saudara? Ya, jadi kalau berbicara tentang layak yang rumah mereka tempati, kalau menurut saya rumahnya itu tidak terlalu layak untuk ditempati karena banyak masalah yang datang, lalu misalnya rumahnya itu biasa terendam air. Oke, jadi ketua saya luruskan ya. Saya konfirmasi bahwa memang di lingkungan rumah di sini itu kadang-kadang tidak terduga ya. Bisa-bisa air yang naik itu kadang-kadang beberapa rumah itu terendam. Jadi memang bisa dikatakan juga sangat mengganggu untuk aktivitas di rumah ya. Karena mungkin kadang-kadang juga air bisa masuk ataupun memang lingkungan yang kurang biasanya orang bilangnya kurang bersih ya misalnya juga, atau bau dari lumpur misalnya, itu sangat mengganggu kita juga. Mahasiswa agak lumayan kaget tapi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya di sini fasilitas kesehatan ya. Mungkin di sini apakah ada puskesmas, ada pustu, ataupun yang lebih kecil lagi itu polides. Mungkin secara gambaran saja menurut ketua bagaimana keadaan di sini untuk fasilitas kesehatan. Jadi untuk fasilitas kesehatan itu sendiri di Dusun Tanah Merah ini tidak ada fasilitas kesehatan sama sekali. Jadi itu cuman adanya itu bidan dusun yang memang tidak ada punya fasilitas. Jadi kalau ada masalah tentang kesehatan itu langsung dibawakan ke rumah bidan dusun tersebut atau dipanggil ke rumah orang yang sakit. Jadi tidak ada fasilitas kesehatan sama sekali. Oke, baik. Jadi di sini kebanyakan masyarakat di sini, data yang kami peroleh ini masih bisa dibilang memakai biang kampung ya, ataupun dukun di sini biasanya bilang. Nah, beberapa data juga yang kami peroleh bahwa di sini rata-rata untuk penggunaan fasilitas ada mengandalkan bidan. Nah, di sini kurang sentuhan dokter juga karena terbatasnya kemudian tenaga kesehatan khususnya perawat ataupun bidan dan juga dokter. Dan ya mau tidak mau mereka juga harus kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan yang memang kekurangan tenaga kesehatan tersebut ya. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah melewati transportasi laut ya, melewati itu, tapi kadang-kadang juga bisa terlalu jauh dan ada pun beberapa kendala misalnya air pasang surut ataupun memang ada ombak ya, keterbatasan tersebut sehingga ya mau tidak mau ya, walaupun belum sampai sana juga korbannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Jadi tantangan juga ya bagi orang-orang di sini. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi adalah jumlah kakak dan luas dusun ya. Kita masuk dulu di jumlah kakak di sini tuh kira-kira berapa data yang kami peroleh. Jadi untuk data masyarakat Dusun Tanah Merah itu di sini berjumlah 150 kepala keluarga. Akses jalan.
Jadi apa pengamatan ketua di sini? Bagaimana akses jalan, kemudian juga apa ya, bisa dibilang hambatan paling besar di jalan utama ini sebenarnya apa? Itu akses jalannya itu terjal, berjurang, dan kalau hujan itu sering terjadinya banjir, terus licin, makanya Ekstra ya untuk harus pergi ke sekolah. Karena itu keterbatasan jalan dan juga apa ya, jalan yang kurang mendukung ya, dan juga sangat terjal ya. Tadi mungkin video tadi sudah menjelaskan sebagian kecil bagaimana akses jalan mereka untuk menuju ke sekolah. Ya, mungkin dusun Tanah Merah ini kira-kira mayoritas pencarian ya, mata pencarian di sini itu apa? jadi untuk mata pencarian masyarakat dusun Tanah Merah itu banyak yang itu sering melaut nelayan. Ya. Jadi tapi tidak menentu. Masalahnya kalau ombak mereka tidak nelayan, mereka langsung ke kebun. Oke, jadi mayoritas apa ya, pencari kerja di sini adalah nelayan ya. Kemudian juga presentasi paling kecil juga bisa dikategorikan sebagai cocok tanam ya, ataupun petani seperti itu. Nah, Masalah tentang kesehatan yang terjadi di dusun Tanah Merah yaitu ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan. ya pendataan yang kemarin kami peroleh juga bahwa di dalam satu rumah itu kepadatan keluarga ya. Misalnya dalam satu rumah itu ada 2-3 kepala keluarga. Bisa juga ada banyak anak kecil dan memang sangat padat ya. Artinya bahwa sebenarnya ISPA ini juga berhubungan dengan sanitasi udara, dengan lingkungan sekitar juga. Kemudian juga penyakit paling banyak kami temukan prioritas masalah adalah darah tinggi. Hipertensi di sini juga lumayan banyak ya, dari sekitar 114 kakak itu ada sekitar 90 kakak ya. Dari sebagian besar masyarakat yang kami lakukan tekanan tensi atau tekanan darah itu memang sangat tinggi. Ya, itu angka yang kami peroleh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah masalah air bersih. Bagaimana sanitasi lingkungan, kemudian juga air bersih yang diperoleh di sini gambaran bagaimana, saudara? Jadi untuk air bersih sendiri itu masyarakat dusun Tanah Merah itu biasa ambil langsung ke sumur. Tapi sumurnya itu bisa airnya itu tidak terlalu layak untuk konsumsi karena terlalu dekat sama air laut. Oh iya, jadi bisa dibilang air sumur ya? Iya, jadi mereka rata-rata pakai sumur bor. Nah, beberapa rumah juga ada beberapa rumah yang punya besing untuk penyediaan air ini, tapi beberapa rumah juga harus bekerja ekstra untuk mengangkat air karena memang terjal sekali, kemudian jalan ataupun jalan yang mereka lewati seperti itu. Oke, kurang lebih itu saja sih laporan yang kemudian saya bisa laporkan pada hari ini. Saya Ahmad Sahril kalian, Muhammad Akhirul Siat pamit undur diri.